Oke guys, kembali lagi bersama kami di sini. Perkenalkan, gue Yuda. Kali ini kami akan membahas dan mereview salah satu produk yang kami beli di salah satu toko online. Yang mana produk ini akan sangat membantu kalian, khususnya dalam pembuatan video ataupun konten-konten untuk channel YouTube kalian. Oke, daripada berlama-lama lagi, kita akan tunjukkan produknya itu apa sih sebenarnya. Ya, ini dia guys, mic lavalier dual clip-on dengan merek Mamen KMD2 Pro. Ya, untuk seperti yang kita ketahui, mic Mamen ini terdapat 3 jenis atau 3 tipe ya. Yang pertama mic Mamen dengan tipe KMD1. Itu biasanya itu untuk yang single mic ya, single clip-on. Kalau untuk yang keduanya mic Mamen KMD2 itu juga single clip on, cuma kalau tidak salah ya perbedaannya itu ada fitur low-cut noise-nya sama seperti di sini. Dan yang ini adalah mic Mamen KMD2 Pro. Ini dual mic ya, dual mic clip on. Jadi ada dua dalam satu rangkaian kabelnya. Oke, daripada berlama-lama lagi, kita akan langsung buka aja ya. Kita dapat apa aja di dalam paket pembelian di dusnya. Oke guys, langsung aja ya kita buka isi di dalam paketnya tuh kita dapat apaan aja. Oke. Bisa dilihat ya, ini udah kosong ya, udah nggak ada. Ya, untuk yang pertama kita dapat ini ya, kartu garansinya ya, bisa dilihat seperti ini ya. Oke, terus juga kita dapat ini buku petunjuk penggunaan ya untuk mic-nya ya. Di sini juga terdapat berbagai macam bahasa, bisa dilihat. Ini juga kita dapat kayak sertifikatnya, sertifikat dari Mamennya ya, bisa dilihat. Oke. Dan ini kita dapat tasnya ya, tas penyimpanannya. Ada tulisan Mamennya yang berwarna keemasan ya, keemasan seperti ini. Ya buat gue sih ini udah keren ya, simple, nggak motifnya nggak norak, malah simple banget malah kan, dan elegan juga. Di sini pun juga bahannya lembut banget ya, kayak model bludru gitu, jadi lembut lah. Oke, kita langsung buka aja ya isi dalamannya apa aja. Oke, di sini juga ada kosong ya. Pertama-tama kita akan buka ini dulu. Ini kita dapat protective foamnya ya, kita dapat dua. Seperti tadi yang dibilang, ini adalah dual mic clip on, jadi dua clip onnya ya. Kita dapat dua untuk busa pelindungnya ya. Setelah itu kita dapat ini ya, untuk kabel charger tipe micro USB. Kabelnya sih kayaknya nggak terlalu panjang ya, tapi cukup lah untuk kita bisa ngecas nanti micnya. Tidak terlalu panjang ya guys. Kita juga nggak dapat kepala chargernya, jadi kita harus beli sendiri atau kita pakai casan HP kita kepalanya ya. Ini sekarang kita dapat jack adapter ya. Ini ukurannya 6,5 mm. Bisa untuk kita colokkan ke amplifier ataupun mixer ataupun camcorder dan lain-lain. Dan yang terakhir tentunya kita dapat ininya ya, mic lavalier clip onnya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, ini kita dapat dua kan, kita dapat dua mic lavalier clip onnya. Ini juga bahannya bahan model metal ya, berbahan metal, sama juga dengan ininya nih, clip onnya nih.
untuk penjepitnya, sama-sama metal. Oke, kita coba pasangin dulu ya. Ini untuk busanya kita pasangin biar lebih cakep juga ya. Fungsinya pun juga bisa untuk meredam suara-suara lainnya seperti kayak suara angin, suara kendaraan lewat dan lain-lain. Di sini juga untuk jacknya sendiri udah modelnya TRRS ya, bisa dilihat mungkin kalau ini mudah-mudahan sih kelihatan. Jadi ada 3 garis, ini udah mendukung TRRS, bukan TRS lagi. Kalau TRS kan dia 2, artinya ini bisa dicolokkan langsung ke smartphone ya, tanpa kita harus membutuhkan adapter tambahan ya, seperti kayak splitternya gitu. Itu langsung dicolok di HP. Banyak juga cakep ya. Terus juga ini kita dapat apa, ada kayak rumah tombol lah sebutannya kan. Ini di depannya ada 3 pilihan mode. Yang bawah adalah mode off-nya, yang tengah itu mode normal atau mode standarnya ya, dan yang paling atas ini adalah mode low cut noise. Jadi bisa untuk meredam lah paling tidaknya noise ataupun suara angin lainnya, ataupun suara-suara yang lain deh intinya. Di sebelah kanannya di sini ada pengaturan ya, ada pengaturan untuk kita mau pilih. Kalau yang atasnya itu untuk phone ya, atau smartphone, untuk kita hubungkan ke smartphone kita. Kalau untuk yang bawahnya itu untuk dihubungkan ke kamera ya, kamera DSLR, kamera mirrorless, ataupun kayak model kayak GoPro dan lain-lain. Untuk di sebelah kirinya bisa dilihat di sini ada port untuk micro USB-nya ya, untuk port charger kitanya, untuk ke mic-nya, untuk pengecasannya. Dan di belakang ini adalah ya bisa untuk dijepitkan ya ke motor ke celana kita, jadi biar nggak kemana-mana gitu. Dan untuk yang terakhir ini untuk panjang kabelnya, khususnya dari jack ke ini ke rumah tombolnya, kurang lebihnya 120 cm atau 1,2 meter. Tetapi untuk panjang dari rumah tombol ini ke clip on-nya kurang lebih 3 meter ya, atau 300 cm. Dan karena ini ada 2, masing-masing mempunyai panjang dari rumah tombol ke clip on-nya 300 cm atau 3 meter. Oke, udah cukup bisa dipahami ya. Jadi kita nanti akan melakukan serangkaian pengetesan ataupun pengujian ya untuk mic lavalier clip on dari Mamen ini. Kita menggunakan 2 aplikasi yang berbeda. Yang pertama kita menggunakan manual kamera DSLR Pro. Yang kedua kita menggunakan aplikasi Open Camera. Ya, yang ketiganya kita juga menggunakan untuk rekamannya nanti kita pakai smartphone ya. Kita pakai Xiaomi Redmi 5 Plus. Oke. Nanti juga kalian juga bisa lihat ya bagaimana perbedaan dan hasilnya. Dan di masing-masing dari aplikasi itu kita membaginya per aplikasi. Misalnya kita pakai aplikasi manual kamera DSLR Pro, kita akan uji coba untuk di mode settingannya ya, di manual kamera DSLR Pro nya. Lalu kita juga coba untuk di settingan di mic Mamennya. Ini kan ada 2 pilihan modenya, mode normal dan mode standar. Mode normal atau standar, dan mode low cut noise-nya. Jadi masing-masing aplikasi itu ada 4. Artinya kalau di total ada 8 jumlah pengujian ataupun pengetesannya ya. Oke, daripada berlama-lama lagi, kita akan langsung untuk coba aja ya bagaimana untuk hasilnya. Oke, ditunggu aja ya di video berikut ini. Oke guys, ini kita sedang melakukan pengujiannya ya, ataupun pengetesannya. Balik lagi seperti yang dibilang, ini kita melakukan pengujian dan pengetesannya itu di luar ruangan ya. Di luar ruangan yang terbuka, tapi ya di ruang tamu lah, di ruang tamu terbuka. Oke.
Di sini juga kita menggunakan untuk aplikasi yang pertama, kita pakai manual kamera DSLR Pro ya. Dengan settingan di manual kameranya kita rubah ke external mic. Tapi untuk di ininya kita masih pergunakan mode yang normal ya, yang standar, yang di tengah-tengahnya. Dengan kita coba juga posisi mic-nya kita taruh di jepit di sini ya. Apakah terdengar suara saya gitu lebih jelas atau lebih bagaimana, atau lebih kecil atau lebih besar, atau juga mungkin terdengar suara-suara lainnya atau suara kendaraan lewat, suara angin, apakah juga terdengar? Mungkin kalian bisa menilainya ya nanti ya, bagaimana penilaian kaliannya. Oke, yang kedua juga kita akan coba untuk pengukuran jaraknya ya. Kita tadi kan udah kita udah dijepit, terus kita metode yang kedua kita pakai yang model 4 jari nih untuk jaraknya. Apakah juga masih terdengar dengan jelas suara saya? Bisa didengarkan mungkin ya. Setelah itu kita juga akan coba dengan jarak segini ya, 1 jengkal jari tangan. Apakah juga cukup terdengar suara saya lebih jelas atau bagaimana? Atau terdengar juga suara kendaraan lewat atau suara-suara lainnya? Oke, mungkin di situ aja untuk yang pengetesan yang pertama. Kita lanjut ke settingan yang kedua ya, yang berikutnya. Oke. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke settingan yang kedua ya. Masih tetap menggunakan aplikasi manual kamera DSLR Pro ya. Tapi di settingan manual kameranya kita sekarang rubah ke settingan voice optimize. Tapi masih tetap dengan di settingan mic mamennya kita pakai mode normal ya, atau mode standarnya. Dengan metodenya kita yang pertama tetap ya, kita kita jepit ya, mic-nya, clip-on-nya ke kerah baju ya. Apakah cukup terdengar suara dari saya atau lebih kecil atau lebih bagaimana, dan juga apakah juga terdengar suara-suara lainnya atau suara kendaraan yang lewat atau yang lain-lain. Kalian bisa coba mendengarkannya ya. Oke, untuk yang keduanya ini untuk yang keduanya kita tetap ya, kita coba dengan pengujian 4 jari dari ujung dagu. Bagaimana untuk hasil perekaman suaranya bisa coba kalian dengarkan ya. Apakah juga terdengar cukup jelas suara dari saya? Oke, yang ketiga kita coba ukur dengan 1 jengkal jari tangan ya. Apakah juga masih terdengar cukup jelas suara dari saya, ataupun ada suara-suara lainnya, ataupun ada suara-suara kendaraan yang lewat ya. Apakah cukup terdengar atau bagaimana? Oke, mungkin gitu aja, kita langsung masuk ke settingan yang ketiga ya guys. Masih tetap juga dengan manual kamera DSLR Pro. Oke guys, sekarang kita masuk ke settingan yang ketiga ya. Kita masih tetap juga mempergunakan manual kamera DSLR Pro. Tetapi di situ kita rubah kembali ke awal ke settingan external mic. Tapi di sini di settingan mic mamennya kita rubah ke fitur yang paling atas, fitur low cut noise ya. Dengan kita coba pertama dicantolkan di kerah baju gitu. Bagaimana untuk hasil kualitas perekamannya, apakah terdengar cukup jelas juga suara saya ataupun kayak ada suara-suara lainnya mungkin. Oke, untuk yang kedua kita akan coba dengan bentar ya. Oke, kita akan coba melakukan pengujiannya dengan menggunakan jarak 4 jari ya, 4 jari tangan. Oke,
bagaimana untuk hasil perekaman suaranya, apakah cukup juga terdengar suara sayanya gitu. Mudah-mudahan sih terdengar dengan jelas juga ya. Ya meskipun mungkin agak sedikit jauh, tapi mudah-mudahan juga sih enggak. Oke, yang ketiga kita coba untuk ini ya, kita pakai satu jengkal jari tangan ya. Bagaimana juga untuk hasil perekaman suaranya, apakah suara saya juga masih terdengar cukup jelas, atau agak lebih jauh, atau lebih kecil, atau masih tetap stabil dan standar. Apakah juga terdengar suara-suara lainnya gitu, seperti suara angin, suara kendaraan lewat, ataupun suara-suara lainnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke settingan yang keempat ya. Saksikan di selanjutnya. Oke guys, lanjut lagi kita ke settingan yang keempat. Masih tetap mempergunakan aplikasi manual kamera DSLR Pro ya. Tetapi sekarang untuk di settingan manual kameranya kita rubah menjadi voice optimize. Dan masih tetap menggunakan settingan di mic mamennya itu kita pergunakan fitur low cut noise. Jadi cuma di aplikasinya aja ya yang kita coba rubah untuk agar kalian juga bisa men-settingnya sesuai dengan selera dan kebutuhan kalian juga. Di sini juga saya coba melakukan pengujiannya, kita tempel ya, karena ini mic clip on, kita tempel di kerah baju ya. Bagaimana untuk hasil perekaman suaranya, apakah juga suara saya masih terdengar cukup jelas, atau agak kecil, atau agak lebih besar. Kalian bisa menilainya ya. Oke, untuk yang kedua kita Oke guys, untuk yang kedua kita coba melakukan dengan metode 4 jari ya dari dagu saya. Bagaimana untuk kualitas hasil perekaman suaranya? Apakah suara saya juga masih terdengar dengan cukup jelas, atau lebih keras, atau lebih pelan? Kalian juga bisa menilainya ya. Balik lagi, jangan lupa untuk coba didengarkannya gitu. Lebih ini ya, kalau bisa sih pakai headset juga gitu, ataupun headphone kalian biar lebih jelas suaranya. Oke, yang berikutnya kita akan coba menggunakan satu jengkal jari ya. Apakah juga terdengar suara saya gitu lebih jelas, atau lebih jauh, atau sama aja, atau bagaimana ya. Balik lagi tadi kita masih tetap menggunakan aplikasi manual kamera DSLR Pro. Cuma yang kita rubah di settingan manual kameranya di voice optimize dengan fitur mic mamennya fitur low cut noise ya. Oke, untuk yang selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi manual menggunakan aplikasi open camera. Oke, ditunggu. Oke, untuk settingan yang selanjutnya kita menggunakan aplikasi open camera ya. Dengan settingan di open kameranya kita mempergunakan settingan external mic. Dan di settingan clip on mamennya kita pakai mode normal ya, atau mode standarnya. Dengan kita uji coba untuk yang pertama kali kita pakai di kerah ya, kita selipkan di kerah seperti biasalah layaknya model clip on gitu kan. Bagaimana untuk suaranya, apakah terdengar cukup jelas untuk suara sayanya, apakah juga terdengar suara-suara kendaraan lainnya yang lewat gitu kan, atau suara angin dan segala macamnya. Oke, untuk yang kedua kita akan coba Untuk yang kedua, kita akan coba dengan metode pengukuran sama seperti di aplikasi sebelumnya ya. Kita pakai 4 jari. Bagaimana dengan kualitas suara perekamannya? Apakah juga terdengar suara saya lebih jelas, atau lebih agak sedikit jauh, atau bagaimana? Kalian bisa menilainya sendiri ya, dengan mendengarkannya. Ya balik lagi seperti yang saya bilang, coba mendengarkannya memakai headset ataupun headphone kalian. Yang ketiganya kita akan coba juga dengan metode satu jengkal ya, satu jengkal jari tangan.
Apakah terdengar masih cukup jelas suara saya ataukah lebih jauh suara sayanya? Apakah juga terdengar suara-suara lainnya juga? Kalian bisa coba dengarkan ya. Oke, masuk ke settingan berikutnya ya, masih tetap dengan open kamera. Ini berarti settingan ke-6 ya setelah ini. Oke, ditunggu ya. Oke guys, kita masuk ke settingan yang berikutnya ya. Ini adalah settingan yang ke-6 ya. Tetapi masih mempergunakan aplikasi open kamera. Yang mana di aplikasi open kameranya kita sudah rubah sumber audionya menjadi optimize for voice recognition. Dengan settingan di mic mamennya kita masih mempergunakan yang standar ya, atau yang normal, yang tengah-tengah ini. Oke, untuk ininya metodenya juga kita masih, untuk yang pertama kita coba pakai yang dijepit ya. Bagaimana dengan kualitas hasil suara perekamannya? Apakah masih terdengar jelas suara saya, ataukah lebih bulat, lebih keras, atau lebih kecil, gitu kan? Oke, untuk yang keduanya kita akan coba dengan metode pengukuran jari ya. Oke, dengan metode yang keduanya kita menggunakan jarak 4 jari ya dari dagu saya. Apakah juga masih terdengar suara sayanya? Apakah masih terdengar juga kayak suara-suara kendaraan lewat juga gitu kan? Atau suara-suara lainnya? Bagaimana? Oke, yang ketiga kita pakai metode dengan jarak 1 jengkal jari tangan ya. Satu jengkal telapak jari tangan. Bagaimana dengan kualitas suaranya? Apakah cukup terdengar atau tidaknya? Apakah juga ada suara-suara lainnya gitu? Oke, kita masuk ke metode yang selanjutnya, metode yang ke-7 ya nanti ya. Oke. Oke guys, seperti yang dibilang, ini adalah settingan yang ke-7 ya. Masih tetap mempergunakan aplikasi open kamera. Tapi di situ kita rubah kembali ke awal ke external mic ya. Tapi sekarang kita rubah untuk settingan di mic mamennya, kita menggunakan yang ini ya, low cut noise ya, yang paling atas settingannya. Dengan kita uji coba juga, kita taruh di sini ya layaknya mic clip on pada umumnya. Apakah juga masih terdengar suara dari saya, masih terdengar cukup jelas atau tidak gitu kan? Apakah lebih kecil juga suaranya? Terus juga kedengaran gak sih suara-suara kayak kendaraan lewat ataupun suara lainnya gitu? Kita juga sempat tadi dibilang ya, kita melakukan pengujian ini di luar ruangan ya. Ya bukan di jalan banget sih, paling tidak kalau kita uji coba di dalam ruangan yang kedap ya pasti akan jauh lebih baik juga ya, mungkin tentunya. Oke, dengan yang keduanya. Oke. Untuk yang keduanya kita coba dengan metode pengukuran 4 jari ya dari dagu saya. Masih terdengar cukup jelaskah suara dari saya atau suara-suara lainnya? Bisa coba kalian dengarkan ya secara baik-baik gitu. Untuk yang ketiganya kita memakai jarak 1 jengkal telapak tangan ya. Apakah juga masih terdengar suara dari saya gitu? Adakah juga terdengar suara-suara lainnya seperti suara kendaraan lewat ataupun suara yang lain-lain gitu. Oke, langsung aja kita juga akan masuk ke settingan yang terakhir ya, atau settingan yang ke-8 ya. Oke, ditunggu aja. Oke guys, ini adalah metode pengujian dan pengetesan yang terakhir. Ini adalah metode pengujian yang ke-8 ya. Oke, dengan settingan di aplikasi open kameranya kita rubah menjadi optimize for voice recognition ya. Itu kita rubah sumber audionya. Tapi untuk di settingan di mic mamennya kita masih tetap juga mempergunakan
settingan low cut noise ya, dengan fitur low cut noise. Dengan juga kita melakukan pengujiannya, kita tempel layaknya mic clip on pada umumnya. Bagaimana untuk suaranya, apakah masih terdengar cukup jelas untuk suara dari saya, ataupun ada suara-suara lainnya yang terdengar, seperti suara kendaraan lewat, suara angin, apakah juga cukup terdengar, gitu kan. Oke, untuk yang metode yang keduanya, kita coba Untuk yang keduanya kita coba pakai jarak 4 jari ya, dari posisi dagu saya ke clip on-nya ya, ke mic-nya ya. Masihkah terdengar juga cukup jelas suaranya, atau ada suara-suara lainnya juga yang masuk gitu kan, yang masuk ke audionya. Untuk yang ketiganya kita coba melakukan ini ya, dengan pakai jarak dari dagu ya, dari dagu dengan 1 jengkal telapak tangan. Apakah masih terdengar suara dari saya, atau ada suara-suara lainnya yang masuk ke audio, apakah suara kendaraan lewat, suara angin, dan yang lain-lain. Dan juga jangan lupa kalian mendengarkannya kalau bisa pakai headset ataupun headphone kalian ya, biar kalian bisa jelas juga untuk mendengarkan hasil perekaman suaranya. Mungkin nanti kita akan masuk ke habis ini kita akan masuk ke segmen kesimpulannya ya dari kami ya. Oke. Oke guys, di sini adalah segmen kesimpulannya ya. Ini segmen kesimpulan sih, lebih tepatnya ya pendapat kami ya. Ini hanya pendapat kami dari serangkaian uji coba pengetesan untuk mic mamennya sendiri ya. Gitu. Yang mana menurut kami sih dibanderol dengan harga yang cukup terjangkau dan juga worth it lah kalau menurut kami, dengan segala macam hasilnya gitu kan, hasil perekaman suara juga. Di sini juga kita dapat dual mic ya, kita bisa untuk percakapan 2 orang, untuk dialog 2 orang gitu kan. Terus juga fiturnya ya fitur intelligent noise reduction-nya juga sudah masuk di sini ya. Lalu juga kita tidak perlu lagi membeli baterai kayak seperti baterai jam. Jadi kita langsung colok aja ya. Seperti tadi yang sempat dibilang juga, kita dapat kabel micro USB untuk chargernya. Tapi kita belum dapat colokan kepala chargernya ya. Ya kita bisa lah pakai colokan HP kita juga untuk ngecas mic-nya gitu kan. Ya pokoknya intinya lebih simpel, lebih enak, kita tinggal ngecas aja. Itu. Baterainya pun juga kalau diklaim di sini kurang lebih bisa bertahan sampai 45 sampai 50 jam. Dengan catatan baterainya harus terisi penuh dulu. Terus juga kita dapat ini ya, dapat busa ininya ya, busa clip on-nya juga udah lebih daripada cukup. Untuk kualitas suaranya juga kalian juga bisa menilainya sendiri ya, bagaimananya. Dengan catatan juga tadi kan udah sempat dibilang kita pakai dua aplikasi yang berbeda. Satu manual kamera DSLR Pro, dan yang kedua kita pakai aplikasi Open Camera, yang mana masing-masing aplikasi mempunyai settingan yang berbeda-beda, ada 4. Artinya kalau 2 aplikasi kita menggunakan metodenya 8 ya. Kalian bisa menilai sendiri apakah pas pakai manual kamera ataupun open kamera, ataupun juga pakai kamera bawaan. Kalau kayaknya sih kalau untuk kamera bawaan nggak ada settingan sumber audionya ya, kalau nggak salah. Tapi tergantung ya, tergantung dari HP-nya mana. Dan tadi juga sudah sempat dijelaskan, kita juga merekamnya menggunakan HP Xiaomi Redmi 5 Plus untuk kita coba lakukan pengujiannya. Dan balik lagi, jangan lupa nih, tadi kita juga sempat lupa gitu kan, nih untuk di settingannya, kalau misalkan untuk di HP kita rubahnya ke phone, kalau untuk di kamera kita rubahnya kamera ya tentunya ya. Itu jangan lupa untuk dirubah di situ, biar nggak nanti tahu-tahu udah ngerekam panjang, taunya nggak kerekam suaranya karena masih di mode kamera. Kami sempat tadi merasakan hal seperti itu.
Makanya kita coba tag ulang. Ya hasilnya seperti inilah gitu kan. Ya mudah-mudahan sih referensi dari kami bisa membantu kalian yang khususnya lagi sedang bingung ya, mau memilih mic clip on dengan merek ataupun tipe yang mana yang menurut kalian itu worth it dan bagus. Menurut kami sih ini worth it dan bagus, tinggal tergantung lagi settingan, gunanya juga untuk apa ya. Kalaupun mau pakai yang mic yang model shotgun gitu juga bisa gitu kan ya, tergantung sih penggunaan kebutuhannya itu untuk apa gitu. Oh ya, sama yang terakhir nih, kami mohon jangan lupa untuk di subscribe bagi yang belum, dan juga jangan lupa untuk di like juga video ini jika kalian menyukainya. Kalaupun ada masukan ataupun saran ataupun juga pengalaman kalian pernah menggunakan mic Mamen KMD2 Pro ini, atau ya pokoknya mic Mamen KMD2 Pro ini, share aja di kolom komentar ya. Gunakanlah juga kata-kata yang baik dan sopan ya, jangan ada yang bagaimana gimana. Intinya saling memberi masukan aja, khususnya siapa tahu kan juga ilmu dari saya, ilmu dari kami, pengetahuan dari kami ataupun teman-teman yang lain yang sudah mempergunakannya bisa menjadi bahan referensi lagi gitu kan. Jangan lupa ya untuk itu, mohon bantuannya juga. Oke, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dadah, thank you guys.